Lanjut. Dulu banjir makanan ini sebab banjir. Langsung ke terminal. Terserah. Kira-kira apa Ji maksud dan tujuan kegiatan hari ini Ji? Pertama-tama saya mengaturkan Astung Karya Panganjali Om Swastiastu. Swastiastu ya. Kalau kita lihat ada spanduk di depan, itu isinya manusianya. Yeah. Ada dua manusianya kita lakukan hari ini. Yang pertama pangur. Pangur itu sebetulnya kalau di Bali ada mesangeh, metata, ya. Kemudian satu lagi ruatan. Di Bali mirip dengan pengelukatan, tapi bukan pengelukatan. Tapi di Jawa ini. Nah itu. Jadi manusia aja dulu tujuannya apa? Untuk memanusiakan manusia supaya dia pantas hidup di bumi sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dia bisa hidup sehat lahir batin. Kemudian dia bisa makmur. Dan dia bisa hidup sejahtera. Itu tujuan manusianya secara umum. Nah dalam hal ini yang namanya pangur itu sebetulnya objeknya adalah gigi. Kenapa? Setiap manusia punya gigi dan pasti ingin giginya itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka gigi itu perlu dibersihkan, diperindah dengan yang namanya pangur kalau di Jawa. Nah, jadi kalau pangur itu ada dasar sastranya. Ada namanya kalapati. Itu lontar Jawa tua itu. Jawa, ya, tapi di Bali yang melestarikan. Jadi lontar kalapati ini ngomong, dia mengatakan bahwa kalau orang itu sudah pangur, maka kalau dia mati, yang menjemput leluhurnya. Ya, leluhurnya bukan yang lain. Satu, kalau nanti dilakukan yang namanya pangur, itu menyebabkan dia menjadi manusia pilihan. Karena sudah melaksanakan acara bagaimana dia membuat dirinya pantas disebut manusia. Pangur. Itu. Ya? Nah, ada lontar lain, Kala Tatwa. Ini terkait dengan kisahnya Betara Kala, Betara Kolo ini. Ketika dia mau mencari ayahnya, syaratnya apa? Potong taringmu. Akhirnya dia potong taringnya baru bisa ketemu ayah. Itu juga bermakna bahwa kalau kita mati, yang menjemput leluhur. Ya. Nah, yang ketiga ada lontar Semaradana. Itu terkait dengan Ganesha. Ganesha mematahkan sebelah taringnya untuk mengalahkan Raja Raksasa. Setelah itu baru dia bisa ketemu bapaknya. Nah, ini semua simbolisasi agar manusia melaksanakan manusianya yang namanya pangur untuk memanusiakan dirinya supaya dia nggak sia-sia jadi manusia. Memanusiakan Pangur. dirinya ya. Nah, ruatan sebetulnya begini. Memang ruatan banyak macam, ada Wurwokolo segala macam. Tapi ruatan massal yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya ruatan untuk seluruh permasalahan yang dialami oleh umat Hindu. Apakah dulu dia punya anak atau anaknya ikut pangur ruatan sekarang, misalnya 3 anak yang tengah laki-laki, pancuran apit sendang, atau tengahnya perempuan 2 laki-laki, sendang apit pancuran dan lain sebagainya. Itu kita laksanakan sekarang secara massal. Massal ya. Ya. Nah, kenapa kita perlu ini? Pertama, kita kan nggak tahu yang reinkarnasi ini siapa. Dulu beliau itu orang baik-baik apa bukan? Dengan ruatan ini akan mengurangi, meminimalisir sifat-sifat buruk sang reinkarnasi, sang punarbawa. Itu dengan ruatan, ruat. Tuh, yang kedua, dalam kehidupan ini tidak semua orang bisa berbuat baik. Bahkan satu hari saja 8 jam melek kita, belum tentu kita pikirannya baik terus. Itu menimbulkan pencemaran dalam jiwa, dalam rohani, dan juga pencemaran ke alam. Maka perlu manusianya dan budayanya. Ingat, selama ini kita memang selalu dewayatnya, kan begitu. Maaf, kalau manusianya nggak jalan dan budayanya nggak jalan, jangan harap dewayanya itu jalan, omong kosong. Jadi harus seimbang ya. Karena orang hidup wajib memanusiakan dirinya, sehingga dia perlu melaksanakan manusianya. Dan dia wajib membersihkan alam semesta, maka dia perlu budayanya. Itulah sebetulnya yang menjadi inti dari acara yang kita lakukan pada hari ini.
Tuh. Jadi kegiatan Pangur ini ada menghilangkan satripu juga ya Ji? Oh iya, memang belakangan dikatakan, oh kalau Pangur nanti itu akan mengadakan orang itu selalu berjalan ke arah Satwam, meninggalkan Rajas dan Tamas. Itu dalam sastra nggak ada, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu memahami untuk apa dia melakukan Pangur. Yang kedua, yang di Pangur gigi atas 6, 2 taring, 4 gigi seri. Kenapa yang atas yang bawah kok enggak? Karena yang namanya atasan selalu menekan bawahan. Di perusahaan juga begitu, pimpinan selalu yang jadi korban bawahan. Maka karena atas dia ada di atas, dia menekan gigi bawah, maka yang perlu dikendalikan adalah gigi atas. Berapa jumlahnya gigi atas? 6. 6 ini dikaitkan dengan satripu. 6 musuh, 6 hal sifat perilaku yang harus dikendalikan. Ya. Dari misalnya kama, nafsu yang berlebihan. Kemudian loba, serakah. Ketiga, kroda, arogan. Keempat, bingung, moha. Lalu mabok, mada. Terakhir, iri hati, matsarya. Jadi tekanan kita sekarang sebetulnya dari rajas menjadi satwam, lalu satripu ya menjadi yang baik-baik seperti itu. Jadi itu juga intinya itu juga itu ya. Intinya sebetulnya gitu. Ya. Dan ruatan membersihkan apes, sial, hal-hal yang buruk akibat kesalahan kita, juga akibat adanya kondisi anak tadi itu. Ya, pancuran apit sendang, sendang apit pancuran dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Ji. Oke, sukses Sudah ya? Nanti kalau Bayar dong sekarang.